Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa shifaiha wa nuril afrar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube Bang Haji Ridwan Koboy, selamat berjumpa kembali para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga tak lupa semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Pada hari ini singkat waktu saya masih berada di Bandung, ya, di tempatnya Kang Abi, Majelis Taklim Al-Hasbi, ya, Majelis Taklim Al-Hasbi. Jadi kebenaran sekali, subhanallah, Allah mempertemukan saya di tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan sekali juga ada pasien di sini yang harus saya tangani. Ya, Ibu tinggal di Bandung ini. Ibu siapa namanya panggilannya, Bu? Siti Hasanah. Siti Hasanah. Nah, kita dengar cerita dari Ibu Siti Hasanah, apa keluhan-keluhannya, semuanya bagaimana. Jadi kita lihat, kita dengarkan. Ini bukan bohong-bohongan, bukan main-mainan. Ya, demi Allah, demi Rasulullah, ini memang lagi sakit. Dan kebetulan saya main kemari, ya, main ke rumah Kang Abi di Majelis Zikir, Majelis Taklim Al-Hasbi, Bandung, ya, Jalan Sayur, Pokok Sayur, ya. Silakan Bu, Ibu keluhannya apa, Bu? Pertama-tama kena kuping, udah kena kuping. Kayak yang makan juga gak enak, rame gitu. Sudah udah diperiksa ke dokter, kata dokter nggak ada apa-apa, di kuping nggak ada apa-apa. Bu, ini nggak ada apa-apa, harus gimana? Kena kupingnya itu, Bu, ngedengung, apa sakit atau apa? Ngedengung dua-duanya atau kiri doang? Itu dulu yang Kiri, oke. Terus? Pertama ngedengung, udah nggak ada apa-apa, kasih obat. Ini kasih obat malah bukannya enak, kayak yang digigit gitu, pingsan. Sering pingsan aja. Pergi lagi ke dokter. Ini lagi, yang ini lagi. Bu, ini gak ada apa-apa. Kalau gigi, coba gigi. Coba. Ada aja. Terus itu aja. Ini giginya juga. Katanya, ini Bu, katanya ada cairan katanya. Udah disedot ini. Ya, yang pertama nggak ada apa-apa, sekarang ada cairan bilangnya. Gitu, udah kuping nggak ini. Yang babnya nggak ada. Ini sekali lagi mau ke dokter yang di situ, yang di Muhammad Ramdan, nggak jadi. Masuk ke ini nggak ini 24 jam. Udah dari 24 jam pingsan. Udah pingsan pertama kata di mana gini. Ini apa? Lambung katanya. Luka lambung. Luka lambung. Biasa diminum obatnya biasa. Diminum obatnya sembuh gak, Bu? Enggak, malah kakak yang dingin terus. Terus Ibu nggak balik lagi ke dokter, nih dok, obatnya nih saya minum nggak sembuh. Balik, terus kata dokter apa? Iya, katanya ini keras, katanya obat keras. Jadi balik lagi hari Senin. Nggak dikasih obat dokter yang lembek gitu nggak? Kasih air cairan. Oh, yang cairan. Saya pikir yang lembek, yang kayak dodol gitu, lembek obatnya juga ya. Terus balik lagi ke dokter hari Senin. Pingsan dulu di rumah. Balik lagi kalau udah pingsan kayak yang udah amuk aja, kayak yang kapas di air, di itu air, disiram air.
pergi lagi ke kata keponakan ini. Udah aja masih tanya ini lagi di apa di semua badan gemetar kayak gini ya. Kata Bu, saya heran penyakit itu kenapa gini. Itu yang stroke kayak ibu. Tapi udah makan ya Bu, waktu itu udah makan nasi ya? Udah ya? Oke. Makan. Gini katanya. Gini Bu, nggak bisa dok, gimana? Gitu. Ini sekarang agak mendingan gitu. Ini sekarang lagi jadi dingin deh. Lagi dingin tuh jadi. Ya. Biar jadi aja Bu dulu. Iya biar jadi ntar kan saya ruqyah. Kalau ruqyah nanti Ibu ada perubahan apa enggak saya mau tahu. Karena perbedaan antara guna-guna dan medis saya tahu Ya, gitu. Ada juga ini Mang udah mau Itu rumah sembuh. sakit ya Bu ya? Ya, Manu yang paling ini. Manual. Ya bagus, Ini juga yang paling bagus. Oh, Kuping juga yang dia paling tuh. bagus. Minta yang dokter spesialis ya buat kuping juga. dia. Takut, bilang gitu. Bang, wah ya ada apa? Gak mau ke rumah. Pulang ke rumah kakak, bukan pulang dulu ke rumah sebentar, kata kakak teh. Besok mau di situ aja di rumah kakak. Iya, ada takut di rumah teh takut gitu. Kayak ada apa gitu. Kata yang pintar gini katanya. Gak percaya, ibu teh gak percaya. Bu, katanya gini ada yang ini katanya ini. Ibu gak percaya itu atau fitnah gitu bilang. Nanti pas terakhir. Itu spiritual Bu. Ini aja ngaji aja. Oh ngaji ya. Berapa? Sudah berapa jumlah orang yang obatin Ibu dari spiritual? Iya, pertama yang di sini Taman Jalan Ibu yang di konveksi. Nggak usah sebutin namanya Bu, tapi udah berapa orang kira-kira? Dua ya? Ke Majalengka, Oh, bukan. ke Majalengka, ke Cubu, ke Majalengka, ke Banten. Ini kemarin dari yang terakhir dari Lampung. Oh Lampung. Siapa namanya? Jadi 4 orang. Udah lebih dari 4 orang, berapa orang? Ada 10. Coba hitung satu. Ada 10. Satu yang di kampung di sini di tempat Ibu 2 orang, 3 sama 5 Majalengka, Oh, ini mati aja. Banten, Ya, habis 5, Itunya mana bapak? 6 orang ada. Namanya. Nah terus Bu, kata yang ngobatin itu semuanya apa Bu? Apa Ibu dibilang kena guna-guna atau apa Bilangnya gini, jangan ini dulu katanya, ini dikasih ayat kursi biar yang banyak baca ayat kursi katanya. Yang ibu teh baca ini, kok di tempat ini juga jadi di tempat yang ngobatin itu ya berapa kali ya 2 kali hari Jumat sama hari Rabu. Kayak yang di ini kata Pak Kiai bandel amat nih teh bilang gitu di perut teh ini sembuh gitu ya. Ya udah kalau yang lagi diobatin gitu teh yang lagi ke Banten gitu. Kalau ke Banten gini bukan ngalahin yang di Banten ya gini ya. Iya biasa dikit gitu ya. Kok di jalan kayak yang di gini yang di jalan di mobil gitu. Saking ininya tidur di mobil. Kalau ada di rumah ini ada di rumah katanya. Udah mau sampai ya Allah masa kayak gini diobatin kayak gini gitu. Masalahin aja sama yang puasa ini penyakit dari Allah kali gitu. Ya ini sama juga dari Allah gini. Nah, sedikit Abi jelasin tentang masalah ibu ini yang sakit. Memang ibu ini udah hampir 2 minggu di sini. Nah, oh iya, sakitnya ini sudah berapa lama Bu? Lupa saya nanya. Sakitnya berapa lama? Mau 5 bulan. 5 bulan, oke. Hampir 5 bulan. Baik. Jadi sakitnya beliau itu kemungkinan 5 bulan ya. Nah, yang datangnya ke sini yang ke kantor itu cuma 2 minggu. Jadi datang ke sini beliau intinya sudah mensarankan kemana-mana aja, ternyata masih belum sempurna nihil, intinya seperti hasilnya belum ada jodohnya, kemungkinan seperti itu. Akhirnya beliau silaturahmi ke sini, datang pun ke sini juga lewat syariat dari suaminya. Akhirnya dibawa ke sini, bahasa Sundanya titira seperti itu ya. Setelah di sini Abi cek kondisi seperti demikian, memang jadinya tuh tertentu, jadinya bahkan sampai pingsan gitu. Pingsan itu bahkan pingsannya bukan pingsan biasa, jadi mukanya kayak mayit aja, baik gitu. Nah, kita sempat kaget juga keluarga sebenarnya. Ya akhirnya kita sambil kita ikhtiaran dari mana kita sambil doa dan sebagainya ya seperti itu. Jadi kalau kamu itu pertama lambung betul, telinga dulu ya Bu ya, dari telinga dulu berdengung, setelah berdengung langsung muncul kepala, bahkan kalau ini hilang pikirannya, terkadang hilang ini di mana kita, terkadang gitu kalau tidur.
Nah yang kedua lagi, kalau tidur siang katanya malamnya tidak bisa tidur. Jadi seperti itu. Jadi walau alam kami juga nggak tahu. Nah kita nanti bukalah sama Bang Haji bagaimana kondisi kelanjutannya. Tapi sempat Abid sampaikan kemarin memang jujur ini sempat diruqyah juga, sempat ya, dan diruqyah seperti itu. Kita buka ternyata memang ada istilah dari itu adalah ini beda lagi judul sebenarnya. Nah kemarin sempat kita bersihin juga rumahnya, katanya ada yang itu pergi juga kita bersihin rumahnya. Ternyata setelah beres dari rumahnya di sana dia nggak mau pulang juga karena kondisinya kalau di rumah jadi lagi gitu. Tapi setelah dibersihin, ibu udah coba pulang belum? Udah sempat pulang. Udah sempat pulang terus begitu lagi atau enggak? Seperti lagi bisa lagi gitu. Kambuh Makanya lagi penyakitnya. akhirnya ya ininya udah bawa aja sini di sini. Sampai sekarang dia nggak mau pulang lagi. Sekalian ya sebisa-bisanya aja di sini pikiran bareng-bareng dan sebagainya. Mungkin itu Bang Haji yang Abi ingin sampaikan. Ya ibu, terus keluhannya apa lagi bu? Jadi baru saya ngomong. Ya keluarnya gini, kalau udah jadi tuh gini. Kalau udah jadi, kalau Nah udah tadi jadi, kan nggak jadi, terus sekarang lagi jadi gak? sedikit. Perut sedikit. Tadi makan jam berapa? Jam Makan nasi? 11 ya. Sebelas. 11 ya. Jam 11 ya. Gak apa-apa, udah kasih makan teh enak gitu. Kalau udah jadi nggak mau makan. Kalau udah jadi kayak begini. Kalau udah makan enak, iya saya juga kalau udah makan kenyang enak sih. kan? Kalau ntar sore aja, ntar 2 jam lagi lapar. Tapi kalau nggak dimakan langsung lemes. Bukan hanya gini. Kalau mah yang ke rumah, kalau udah jadi mah, udah nggak makan teh jadi nggak enak gitu. Ini mah kenapa kok udah jadi kayak udah jadi udah nggak ada itunya, minta makan gitu. Kalau udah lapar. Ya kalau udah nggak jadi yang Kalau nggak jadi penyakitnya, laparnya yang mulai Lapar, lapar. bukan Kalau lapar. enggak, iya kalau lagi sakit dia sama sekali bahkan dikasih makan itu minta semua. Iya, Mau. semua juga begitu. Barusan juga ini minta tolong barusan juga. Minta tolong ini nggak kuat ini. Lagi ini. Jadi kalau jadi ya gitu. Jadi begini bu ya. Oke lah. Seandainya saya nanti mau tahu, saya punya prinsip, keyakinan saya, ya lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya. Keyakinan saya, ibu boleh percaya dengan saya, itu hablum minanas. Saya yakin kepada Allah, yakin, ainul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Yang mana keyakinan ibu kepada Allah? Ya kan? Pada Allah yang mana nih di antara 4? Apa cuma yakin doang? Apa yakin, apa hakul yakin? Nah sekarang ibu, saya mau bicara, ibu jangan potong dulu, gantian ngomongnya ya. Nah, jadi kalau guna-guna itu sudah terlalu lama, itu bisa dampaknya ke fisik, Bu. Ke fisik, ke badan, ke usaha atau ke rumah tangga atau ke usaha, gitu ya Bu ya. Nah, saya akan tahu, nanti saya obati Ibu. Kalau memang Ibu ada guna-gunanya, masih ada guna-gunanya akan bereaksi. Kalau sudah tidak ada guna-gunanya berarti tinggal medisnya. Contoh Bu, orang ditusuk paku kepalanya, pakai vudu, tusuk paku diguna-guna. Ya, itu sakit kepalanya bukan main Bu. Minum obat pun nggak bisa mempan, ya kan? Nah, kalau ibu sakit kepala gitu, ibu bisa tidur nggak? Nggak bisa. Maksudnya apa nggak bisa tidur? Kalau ibu sampai sehari, 2 hari, 3 hari nggak bisa tidur, dia dibikin stres ibu. Paham ya? Terus bisa makan nggak? Nggak bisa. Orang yang sakit kepala sudah makan, ya kan? Lagi sakit perut aja ibu nggak bisa makan. Biar paham nih semua pemirsa juga biar paham ya, pelajaran untuk kita semua. Saya alhamdulillah, subhanallah 35 tahun menjadi spiritual sampai detik ini. Dan saya juga demi Allah saya belajar guna-guna telur, saya belajar. Masih bisa sebenarnya saya, tapi saya nggak mau gunakan. Kecuali udah kepalang sombong bukan main, anak kita, keluarga kita disakiti di apa, lain itu beda. Ya Bu ya. Jadi orang sombongin lagi biar sadar dan tobat. Itu hadis. Sambung tadi. Nah, jadi orang diguna-guna begitu ya Bu ya. Nah itu kalau dia tidak bisa tidur berarti kena saraf. Maksudnya apa? Biar ibu dibikin gila atau stres. Maksudnya itu. Nggak bisa makan, nanti kena lambung ibu. Pas diperiksa dokter, oh kena lambung nih. Padahal karena nggak makan, susah makan karena lagi sakit kepala, lagi guna-guna, begitu Bu. Nah makanya kalau memang ibu masih ada guna-gunanya Bu,
Ya maaf aja Bu, saya Bu ya. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bandung. Saya tidak akan mundur sampai kapanpun. Kalau untuk dukun-dukun telu atau apa ya, saya nggak perlu ribut berantem sama dukun telu begini. Saya nggak perlu. Istilahnya bukan bidang saya ke situ. Bidang saya dari dulu sampai detik ini 35 tahun mengobati orang yang kena guna-guna. Lain kalau memang langsung ketemu dukunnya, dukun telunya begini-begini, tantangin dua saya duel istilahnya. Saya nggak mau cari ininya, saya mau cari bagaimana supaya pasien saya ini sembuh dari guna-guna dari telu, gitu. Kan gitu Bu. Ya, jadi mengobati yang serius gitu. Kan ada orang yang sudah terkenal, sudah ngetop, sudah apa, ngobatin paling kasih air doang, udah selesai. Kan begitu. Baik apa enggak ya bagaimana urusan belakangan, kan gitu. Memang yang sembuhkan Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Qur'an itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau ibu beriman, ibu diberikan rahmat oleh Allah, ya ibu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pengen tahu ntar nih. Gitu loh. Saya ruqyah dan saya kasih air putih dulu ibu. Bagaimana reaksinya saya mau tahu. Begitu Bu ya. Sekarang ini ibu lagi sakit nggak, lagi merasakan nggak kuping pengeng atau perut sakit, lagi merasakan nggak? Lagi merasakan dua-duanya nggak? Masih lagi merasakan? Oke. Kayak yang di kuburan di kuping. Ada yang apa ya? Ini kemarin mah ada yang kayak periwit di sini. Ntar lagi cari dulu. Kayak gatal. Cuma di sini mata, kepala, tapi enggak ada Sarung tangan Ya, plastik boleh. makanya gini tambahan Bu, boleh. nanti saya sebentar ini, saya mau baca doa sebentar, saya mau lihat reaksi ibu. Ini ibu kan sekarang lagi kuping pengeng nih, perutnya lagi ini enggak, gitu, lagi reaksi apa sakit enggak, gitu. Sekarang ini Bu, Ya, gitu. lagi oke ya, Ibu. Saya bikinkan air nih, air ibu. Siti, Masih. Hasan. Siti Fatimah. Kak Ibu minum, baca Al-Ikhlas Bu satu kali. Tahan napas Ibu. Kalau memang Ibu ada guna-gunanya, biar muntah, keluar muntah. Kalau Ibu ada guna-gunanya, saya pengen tahu. Setengah, hop, minum lagi sedikit lagi. Udah. Nah, sambil kita ngobrol, kita lihat dalam 2 menit. Ya. Dalam 2 menit, sambil kita ngobrol. Jadi sambil saya jelaskan, ya Bu ya. Jadi sudah 6 bulan ya Bu ya. Sudah 6 bulan. Terus saya lihat gigi Ibu juga ada yang bolong nih. Nanti saya lihat kalau memang sudah saya ruqyah masih seperti itu juga Bu. Ya, ini saya cabut guna-gunanya ya Bu ya. Karena kan yang saya bilang tadi bahwa guna-guna itu bisa lari ke fisik. Contoh Ibu bisa lihat tadi di YouTube saya ada orang Bugis yang jempol kakinya ini busuk. Ya ada di YouTube saya. Ya, lihat di YouTube saya biar Ibu paham maksudnya ya. Lalu busuk itu nggak sembuh-sembuh ke dokter. Di dokter nggak sembuh-sembuh. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena di badannya itu masih ada aura negatif, masih ada guna-gunanya. Jadi kalau masih badan manusia itu masih ada guna-gunanya, itu tidak akan bisa sembuh. Obat dokter tidak akan mempan. Gitu loh Bu. Karena masih ada aura negatifnya. Dan saya akan cabut Ibu, kalau memang ada guna-gunanya saya cabut bersih. Ya Bu, 1000% saya cabut bersih Bu. Istilahnya. Kenapa saya bilang 1000%? Kenapa saya ini? Karena saya yakin kebesaran ayat Allah. Itu tadi. Yakin saya bukan yakin lagi udah. Ya, saya pengen yakin, enul yakin saya. Ya. Hakul yakin tingkatan para wali, hakikul yakin tingkatan para nabi. Saya yakin, enul yakin aja udah alhamdulillah gitu loh Bu. Paham Ibu? Jadi Ibu harus
bahwa setelah saya rupiah, saya ini, kalau ibu masih begitu juga, tolong giginya ditambal. Terus untuk lambung, ibu tiap hari minum obat lambung setiap hari. Pagi bangun tidur makan obat lambung sama teh manis, itu syariatnya. Ya, obat lambungnya yang cocok apa nanti saya kasih tahu. Ya, nggak usah ke dokter. Ibu coba reaksi saya dalam seminggu. Kalau masih ibu seperti itu, berarti bukan lagi kena guna-guna, tapi bekas guna-gunanya, gitu loh, yang ada di badan, yaitu medis, gitu. Berarti ibu bangun tidur nih ya, perhatikan ya. Saya juga punya lambung, Bu. Lambung saya ini, guru saya lambungnya sampai bocor, Bu, bolong keluar darah dari mulut, dari hidung. Saya kiai ulama kadang-kadang spiritual itu sakitnya lambung karena telat makan, banyak pasien jadi telat makan, gitu loh, Bu. Nah, saya bangun pagi ya obat lambung sama teh manis, Bu. Itu. Nah, ibu nggak makan lagi sampai jam 1 juga nggak apa-apa, kuat. Tapi kalau bisa makan ntar ya. Kalau nggak ada, ibu nggak dapat makan, minta sama anak ibu tinggal telepon, ntar dianterin makanan, kan begitu, kan gitu ya. Nah, jadi gigi tolong ditambal. Nah, karena begini, saya cerita dulu makanya, jangan nanti udah saya rupiah kok kagak baik. Nah, saya nggak mau disalahin begitu. Saya jujur, Bu, ya, saya demi Allah Rasulullah, sekarang saya bilang, saya belajar guna-guna, Bu, saya tahu. Jadi karena keyakinan saya kepada Allah, kepada manusia hablum minanas, kepada Allah hablum minallah, itu keyakinan saya kadang kelebihan. Saya yakin udah pokoknya hilang semua. Karena kenapa? Ayat Allah lebih hebat. Ayat Allah lebih hebat dari apapun. Gitu. Kalau ilmu telu yang lebih hebat, saya nggak masuk Islam, saya nggak sujud sama Allah. Gitu, Bu. Kalau mau muntah, muntahin ya, Bu. Nah, ini mau muntah. Ibu mau berasa muntah, ya. Keluarin, Bu. Hah? Nggak apa-apa kalau mau muntah, silahkan muntahin. Muntahin, Bu. Jangan dipaksa. Jangan ditahan, keluarin. Nanti di dalamnya guna-guna ada di dalam terus nanti, gitu, ya kan? Gitu. Kalau mau muntah, muntahin, Bu. Kalau muntah teh susah. Kalau muntah susah. Ya udah, Kalau muntah jangan. susah. Kalau mau muntah jangan. Kalau nggak muntah ya nggak apa-apa, tapi jangan ditahan ya. Nah, jadi begitu, Bu, ya. Nanti saya jadi gini, Bu. Makanya setelah nanti saya rupiah, saya pulang sini, nanti biar Abi telepon WhatsApp saya setelah 3 atau seminggu masih begitu juga. Ibu mau ke kiai manapun, mau ke ustadz manapun, ya mau spiritual manapun, mau dukun manapun, nggak akan sembuh. Karena itu medis, urusan medis itu urusan ibu dengan Allah. Berarti kita mesti banyak zikir, banyak istighfar, mohon ampun, karena penyakit itu adalah dari Allah itu buat ampunan dosa kepada kita. Saya buka ya, Bu, ya. Ibu geseran dikit, nanti ngadep sana aja. Ya. Kita baca sholawat dulu, ibu zikir di hati, Allah, 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 terus begitu ya, Bu, ya, di hati pikiran ibu bayangkan lafaz Allah, ya, Bu, bayangkan lafaz Allah, ya, jangan pikirin dunia, jangan pikirin apa-apa ya, Bu, ya. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad SAW bi afdali qabul wal jabal wa ridha Allah bi sirril Fatihah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما